orang-orang yang takut akan Tuhan sehingga mereka mau menggenapi dan ikut terlibat di dalam rencana Tuhan yang besar. Ya, kita buka bersama Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Di sana judul perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kita akan baca secara bergantian karena ini cukup panjang sampai ayat 38 ya. Injil Lukas 1 ayat 26 firman Tuhan berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, 27 saudara, kepada seorang ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Lalu bertanya di dalam hatinya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa, dan ayat 33, ia akan menjadi raja atas dan kerajaannya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37. Sebab, baca bersama 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, kalau kita membaca di sini ada satu kisah yang sangat luar biasa ketika Yesus akan lahir ke dunia. Seorang perawan dikatakan yang bernama Maria. Dan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Seorang wanita dipilih oleh Tuhan, oleh Allah untuk melahirkan Kristus ke dunia. Dan dia adalah seorang yang disertai Tuhan. Bapak Ibu, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan, saya percaya itu bukan hal yang biasa. Banyak orang menyebut dirinya Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen disertai Tuhan. Amin. Ini dulu yang harus kita pahami. Untuk mendapatkan penyertaan Allah, mendapatkan perkenanan Tuhan, itu tidak semua orang. Dan saya berdoa setiap kita malam ini di tempat ini menjadi orang yang disertai Tuhan. Amin. Syarat pertama agar kita menjadi orang yang disertai Tuhan, tentunya Alkitab berkata, Allah itu kudus dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan, bagaimana kita bisa disertai oleh Tuhan? Kenapa Maria dipilih Tuhan? Yang pertama, karena dia hidup takut akan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan itu pasti hidupnya kudus. Amin. Ayo kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan Tuhan. Disertai Tuhan.
Orang yang takut akan Tuhan itu disertai Tuhan loh Bapak Ibu. Apa yang lebih terutama dalam hidup kita di dunia ini? Saya percaya bukan uang yang sedang kita cari, tetapi penyertaan Tuhan. Karena waktu kita dapatkan penyertaan Tuhan, kita dapatkan segala-galanya. Ada orang komen di status saya, wah ibu lagi di Freeport ya, ibu pasti pulang bawa emas. Orang itu selalu konotasinya Freeport ini pokoknya emas. Saya bilang begini, saya lebih berharga mendapatkan firman Tuhan, janji Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata janji Tuhan itu lebih berharga daripada emas tua. Amin. Kalau engkau cuma dapat emas, belum tentu kau dapat perkenanan Tuhan. Tapi kalau engkau takut Tuhan, engkau dapat penyertaan Tuhan. Dan wow, Yesus datang ke dalam dunia memang untuk menyertai setiap kita. Yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu kita dapatkan penyertaan Tuhan Bapak Ibu, kita nggak perlu takut apapun. Termasuk kematian. Karena orang yang disertai Tuhan, kematian menjadi sebuah keuntungan bagi orang-orang yang disertai Tuhan. Amin. Orang yang tidak disertai Tuhan hidupnya penuh ketakutan. Penuh kekhawatiran. Ya, jadi jangan mau dikuasai ketakutan. Tapi kejarlah hidup dalam kekudusan, kejarlah takut akan Tuhan, supaya hidup kita ini disertai Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kau susah. Saya sudah banyak ketemu orang kaya-kaya saudara di Jakarta, bukan cuma kaya raya ya. Saking kayanya, tapi penuh ketakutan. Takut mati, takut miskin. Saya kemarin waktu dari Jakarta ke sini ngobrol-ngobrol sama Ibu Ice di pesawat. Saya tanya-tanya, naik pesawat Airbus ini enggak bayar ya Bu? Buat orang Freeport enggak bayar toh? Bayar atau bayar? Hah? Bayar juga toh? Oh berarti saya yang gratis ya. Bayar juga ya. Saya juga banyak cerita dengar tentang fasilitas yang didapatkan di sini ya. Bapak Ibu, pokoknya kalau ke rumah sakit itu gratis toh. Nggak bayar toh. Tadi saya juga ikut makan di mes ya, makanannya enak loh. Dapat fasilitas. Lalu saya sama suami ngobrol-ngobrol di pesawat. Suami saya bilang sama suami saya, enak ya orang kerja di Freeport itu ya, fasilitasnya luar biasa loh. Lalu kata suami saya gini, lebih enak kita dapat fasilitas surga karena penyertaan Tuhan. Amin. Saya bilang, oh iya kalau itu sudah number one, gak ada lagi yang lain-lain. Bapak Ibu, kalau kita disertai Tuhan, itu hal-hal yang luar biasa kita alami dalam hidup kita. Yang terpenting, yang pertama ada damai sejahtera. Tidak ada ketakutan. Di sini ada yang takut? Semua tidak takut ya? Terlihat dari wajah-wajahnya yang bersuka cita. Ya, jangan biarkan ketakutan itu menyerang kita. Kalau kita hidup dalam ketakutan itu damai sejahtera nggak ada. Nah Tuhan tuh kan datang membawa damai sejahtera. Tapi kalau dikit-dikit takut, dikit-dikit ya. Di Jakarta saudara saya ketemu orang kaya, dia cerita. Dia itu beli panci untuk masak ratusan juta. Panci buat masak. Saya bilang kenapa Bu? Ini sehat sekali Bu. Kalau kita pakai panci-panci biasa itu bisa kena kanker. Bisa kena ini, saya beli ini tuh, itu panci sehat banget. Saya bilang harganya itu sampai 200 juta begitu Ibu, iya. Saya bilang saya mau sih beli itu kalau saya masukin ayam terus tiba-tiba jadi opor. Toh? Ya ibu-ibu ya, biar 200 juta kita beli ya.
lumayan buka warung toh. Tapi enggak, katanya itu ada apanya. Dia bukan cuma beli itu, dia beli selimut yang ada magnetiknya. Katanya untuk membunuh radikal bebas, sel-sel kanker. Dia tidur pakai bantal magnetik. Sendalnya sendal magnetik. Pokoknya kalau dihitung semua yang dia pakai di rumah itu miliaran Bapak Ibu. Karena orang kaya mah bebas toh. Orang duitnya gak tahu mau buat apa. Saya tanya, Bu, kalau ibu takut, lalu ibu tidur di bantal itu, ketakutannya hilang? Enggak, Bu. Oh, saya pikir hilang. Saya tanya, kalau ibu pakai sandal itu rasanya gimana? Ya enggak ada rasa sih, tapi dia bisa mematikan sel-sel kanker apa segala macam. Saya pikir orang tuh makin kaya makin dibodoh-bodohi, gampang ya. Tapi kalau kita mau selidiki sebenarnya cuma karena apa? Satu, dia takut kena penyakit, takut mati. Satu saat suaminya ditipu, Bapak Ibu, diajak temannya kerjasama. Uangnya dia bawa lari saudara. 20 miliar. Lalu ibu ini stres karena uangnya dibawa lari. Saya tanya, ibu masih punya uang enggak? Ya masih ada sih Bu, masih sekitar 40 miliar. Dibawa lari 20 miliar, masih ada 40 miliar. Dan dia gak punya anak saudara. Berarti dia hidup 40 miliar itu cukup gak sampai tua? Cukup kan kalau kita pikir secara nalar kan. Ada di sini yang punya uang 40 M? Tolong angkat tangan. Saya panggil ke depan jadi contoh ya. Nggak ada ya? Oh puji Tuhan ya. Berarti nggak takut. Karena konon katanya orang makin banyak yang dimiliki itu makin takut. Lalu ketika suaminya ditipu, uangnya dibawa lari, saya sudah bilang, ibu coba syukuri yang kau punya. Punyamu masih 40 loh. Dibawa lari orang 20. Masih ada 40. Syukuri. Ya mungkin juga dibawa lari orang karena kurang menabur. Kok enggak ada yang amin ya? Di sini semua rajin menabur toh? Insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, saya suruh dia bersyukur, lupakan itu, enggak usah dipikirin. Saya bilang uang itu gampang dicari Bu, tapi kesehatan itu enggak gampang. Tapi mungkin karena dia pikir dia sudah makan pakai panci, itu anti kanker, dia sudah tidur pakai bantal magnetik. Itu kali dia pikir. Ternyata pakai bantal magnetik juga tidak bisa menghilangkan memori kekecewaan di mana uangnya itu dibawa lari. Makanya saya tanya dia, kalau itu bantal bisa menghilangkan pikiran, kekecewaan, saya beli juga walaupun 100 juta, kendati saya cicil. Kalau bisa menghilangkan memori-memori yang jelek, ya tuh lumayan tuh. Tapi ternyata kagak. Akhirnya karena dia lupa bersyukur, dia ingat terus Bapak Ibu apa yang terjadi. Dalam waktu singkat hanya sekitar 6 bulan tiba-tiba terdeteksi dia kena kanker. Dan dalam waktu cepat dia akhirnya dipanggil Tuhan. Coba saudara, orang yang hidup tanpa penyertaan Tuhan. Ya, saya juga pernah mengalami, saya ditipu, uang saya dibawa lari 300 juta. Sama anak Tuhan, pelayan Tuhan lagi. Ya, kalau dia bukan anak Tuhan, orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus, gampang kita ampuni. Karena ada doanya, ampuni dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, toh. Masalahnya ini anak Tuhan, orang Kristen pelayanan. Jadi saya harus merubah sedikit ayat. Ampuni dia Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Kan begitu toh?
Hari pertama saya kecewa, saya marah, saya salahin suami. Lagian kamu sih pakai dia untuk kita renovasi gini studio gini kamu percaya dia gini. Ketika saudara kita ini nggak takut Tuhan, kita marah saling menyalahkan, akhirnya nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Ingat loh, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Tuhan mau kerajaan Allah itu datang ke hidup kita. Jangan tunggu kita mati dulu baru kita mengalami kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang yang menerima Yesus menerima kerajaan Allah. Artinya menerima apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nah, orang yang hidup dalam 3 hal ini berarti engkau ada penyertaan Tuhan. Nah, harusnya ketika kita ditipu, kita dibohongi, ya kalau saudara ditipu begitu marah enggak saudara? Marah, kecewa enggak? Kecewa. Tapi dalam penyertaan Tuhan enggak boleh lama-lama. Amin. Natal itu apa? Peristiwa Kristus datang membawa kerajaan Allah di hidup kita. Saya berdoa, Tuhan, saya juga enggak mau kayak gini terus setiap hari marah-marah, saya enggak bisa berdoa. Saya begini. Lalu Tuhan itu cuma jawab gini. Lah kamu itu kalau orang datang konseling, curhat sama kamu, dia ditipu, apa nasihat kamu sama orang? Saya ingat dulu saya kasih nasihat ibu itu. Saya bilang, Bu, lupakan saja Bu. Karena uang gampang dicari. Tapi damai sejahtera dan sukacita itu adalah berkat surgawi yang kita nggak bisa buang begitu saja. Lalu saya jawab sama Tuhan begini, ya iya Tuhan itu kan buat orang-orang kaya. Kalau saya tuh duit saya pas-pasan, nah di bawah lari 300 juta tuh berasa buat saya. Kalau buat dia itu 20 M di bawah lari masih ada 40 M. Tapi Tuhan bilang begini, orang yang takut akan Tuhan, tidak peduli keadaannya seperti apa, dia tetap mau melakukan firman. Ya kamu lepaskan pengampunan. Saya bilang ya berat Tuhan, tidak ada kata berat. Waktu kamu hidup takut Tuhan berarti kamu mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya rencana Tuhan itu mengampuni. Saya bergumul lama saudara. Tapi akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan saya nggak mau kehilangan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Saya lepaskan pengampunan. Lalu Tuhan bilang begini, kamu chatting orang itu. Kasih tahu kalau kamu sudah melepaskan pengampunan. Ya jangan Tuhan, siapa tahu kan dia masih mau ganti uangnya. Tuhan bilang gak bisa begitu, kamu chatting, artinya saya chatting. Shalom, saya itu tadinya marah, kecewa, saya benci sama kamu, saya kepahitan sama kamu. Kamu tuh anak Tuhan, pelayan Tuhan, kenapa kamu bawa lari uang saya? Tapi Tuhan suruh saya lepaskan pengampunan. Jadi hari ini saya lepaskan pengampunan buat kamu. Lalu Tuhan tuh ngomong tambah di bawah. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Kalau itu tunggu dulu Tuhan. Tidak segampang itu. Yang penting saya sudah mengampuni. Tapi Tuhan bilang enggak, belum. Kalau kamu enggak tulis begitu berarti kamu enggak tulus. Saya berat, saya bergumul dengan daging saya di situ. Tapi akhirnya saya tulis. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi soal uang itu. Tangan saya bergetar loh. Mau kirim, hapus dulu yang di ujung. Tapi Roh Kudus bilang kirim. Itu ketaatan. Itu takut Tuhan, melakukan semua yang Tuhan mau. Saya kirim. Setelah saya kirim saya ngelus dada. Besok iblis bilang, tanya uangnya, lumayan tuh kalau dia mau cicil. Tanya aja niat baikmu bagaimana. Tapi Roh Kudus bilang taat. Takut Tuhan jangan. Saya bergumul lagi dengan kedagingan saya. Ternyata takut Tuhan tuh enggak gampang Bapak Ibu.
Melakukan kehendak Tuhan tuh tidak mudah. Tapi akhirnya saya tidak mau melakukan itu, saya tahan. Dan yang lebih menggondokkan, orang itu cuma jawab gini, thank you. Kira-kira saudara jengkel enggak? Ada ya orang begitu. Tapi Tuhan bilang begini, responnya itu bukan urusanmu. Urusanmu meresponi semua kehendak Tuhan. Enggak usah kau responi cara dia merespon terhadap kamu. Kalau kamu disuruh lepaskan pengampunan, lepaskan aja. Suruh melupakan, lupakan aja. Saya ngelus dada, ya sudah Tuhan. Tapi sih ada damai sih. Akhirnya saya juga tidak saling menyalahkan. Akhirnya juga kami akhirnya hidup damai. Lalu saudara, 2 minggu kemudian ada, jadi saya ini waktu itu sudah DP mobil, mau beli mobil. Lalu ada orang itu WA saya, "Shalom Ibu, maaf ya Ibu jangan tersinggung." Saya pikir apa? Saya balas, "Iya kenapa ya Pak? Saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil." Kok enggak wow ya? Kok enggak wow ya di Papua ini, di Timika ini dibeliin mobil, enggak wow kan? Oh saya tahu karena saudara memang enggak boleh naik mobil pribadi di sini ya. Jadi tidak merasakan bagaimana sukacitanya kalau dibeliin mobil ya. Bapak Ibu, berarti uang saya sudah diganti belum? Karena mobil yang harus kita beli itu 400-an loh. Orangnya mau beliin kita mobil. Saya bilang, "Oh iya Pak, memang saya sudah pesen." "Oh ya sudah, kalau gitu saya transfer aja berapa mobilnya." Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Seminggu kemudian ada orang telepon saya nangis-nangis, "Ibu, terima kasih lewat khotbah Ibu, saya dipulihkan Tuhan, saya dijamah Tuhan. Jadi Bu, Ibu tolong terus khotbah di YouTube. Itu studio Ibu harus bagus." Saya jawab, "Memang ini lagi renov studio Bu. Tapi saya nggak cerita uangnya dibawa lari." Saya bilang, terus dia tanya gini, "Habisnya berapa Bu buat renov?" Nggak saya jawab. Saya bilang, "Oh ini Bu, kita sudah pelan-pelan saja kok, karena juga nggak langsung bayar tukangnya, semua bayarnya per pekerjaan." "Habisnya berapa Bu?" Kan saya nggak tahu orang ini siapa. Saya nggak kenal dia. Dia cuma bilang, "Habisnya berapa Bu?" Waktu itu baru pandemi saudara. Saya bilang sama suami, "Ini orang nanya-nanya habisnya berapa ya?" Emang kalau saya jawab dia tuh mau ngasih. Jadi saya cuekin aja 3 hari. 3 hari dia telepon saya, "Bu tolong ya Bu, saya disuruh Tuhan nanya loh, habisnya berapa?" Dalam hati saya, ini masa-masa pandemi semua orang kesusahan. "Ibu tolong fotoin saja proposalnya yang Ibu kasih ke tukang, itu toh aja saya minta." Suami saya bilang, "Cuma disuruh foto ya bawa di foto." Tapi saya ketawa dalam hati, enggak mungkin dia mau kasih. Tapi tak foto, saya kirim. Habisnya renov studio 850 juta. Dia bilang, "Bu saya boleh minta nomor rekening?" Dia transfer 1 M. Enggak wow lagi ya. Ini seperti kisah dongeng toh. Tapi ini Tuhan Bapak Ibu. Waktu kau hidup takut akan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dan ada berkat Tuhan yang kita nggak pernah duga dan kita nggak pernah sadari. Tolong Bapak Ibu jangan berpikir begini, karena Ibu Debbie pendeta, banyak pendeta, tidak semua mengalami seperti yang saya alami. Dan itu nggak direkayasa, orangnya saya nggak kenal. Di balik semua itu Tuhan yang bekerja. Karena bagi orang yang takut akan Tuhan selalu ada upah. Ketika Maria saudara didatangi oleh malaikat dan dikatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, yang pertama Maria berkata apa? "Bagaimana mungkin? Saya ini belum nikah."
Hari ini mungkin Tuhan suruh kamu melakukan sesuatu dan kamu berkata, bagaimana mungkin Tuhan? Orang itu terlalu menyakiti saya suruh ngampuni, enak aja. Itu bertentangan dengan daging saya, itu bertentangan dengan keadaan saya. Bapak Ibu, takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak peduli bagaimanapun keadaanmu hari ini, tapi ada daging yang harus dimatikan di sana. Amin. Bagi Maria untuk menggenapi rencana Tuhan, nanti orang bilang apa? Aku hamil di luar nikah. Itu dia mempertaruhkan harga diri. Dia mempertaruhkan rasa malu. Nanti penghakiman orang bilang apa? Seringkali kita lebih peduli dengan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Jangan terlalu peduli dengan apa kata orang, Bapak Ibu. Yang penting yang harus kita cari itu perkenanan Tuhan. Seringkali ketika kita difitnah, ketika kita direndahkan, kita pengen bela diri. Kita pengen, saya nggak terima loh, itu nggak benar loh, itu begini. Stop. Maria belajar menundukkan diri. Ketika dia mendengar malaikat itu berkata, dia bilang, bagaimana mungkin, aku ini belum nikah, aku belum bersuami. Itu artinya ada resiko. Waktu kita taat sama Tuhan, sepertinya memang ada resiko untuk mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu tidak terlihat, masalah itu terlihat. Tapi seberapa jauh engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan dalam ketaatan, maka sejauh itu juga Tuhan bekerja. Kenapa selama ini sering kita tidak melihat mujizat? Karena kita selalu tawar-menawar dengan Tuhan dalam ketaatan. Orang yang takut akan Tuhan, dia taat 100%, apapun resikonya, aku harus taat ikut Tuhan. Hari ini, apa yang sedang ada dalam hidupmu? Kita ada di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita masuk 2025. Apa yang belum beres dari hidup kita yang Tuhan minta hari ini? Mungkin itu kepahitanmu, mungkin itu kekecewaanmu, Tuhan suruh lepaskan. Mungkin itu dosa yang sedang engkau pegang erat hari ini. Apa itu? Kenajisan, percabulan kah, perselingkuhan kah, rokok kah? Atau sesuatu yang tidak berkenan? Ayo kita belajar taat. Karena untuk menggenapi rencana Tuhan, dicari orang-orang yang mau taat 100% pada firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Alkitab berkata akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan dan tidak, itu berarti benar-benar akan berbeda enggak? Berbeda. Saya cuma menghimbau kepada kita, mari kita hidup takut akan Tuhan. Ketika Maria berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sekalipun berat, kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Jangan pernah mikir resikonya. Lalu dikatakan di sana, kata malaikat itu kepadanya ayat 30, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takuti. Siapa di sini yang takut mati? Semua sudah siap mati? Puji Tuhan ya, jemaat di sini luar biasa loh Pak. Yang takut mati berapa banyak? Angkat tangan. Yang sudah siap mati angkat tangan. Tidak ada juga loh. Yang bingung angkat kaki. Ini kayaknya bingung semua ya Bapak Ibu. Ya, siap atau tidak siap, kalau waktunya datang maka kita harus menghadap. Jadi daripada tidak siap, lebih baik mempersiapkan diri. Enak kalau ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan tuh tidak ada ketakutan. Malaikat tahu ada sesuatu ketakutan dalam hati Maria. Nanti apa cap orang kalau dia hamil di luar nikah? Sekarang
banyak anak-anak muda sekarang udah gak takut-takut hamil di luar nikah. Memang sekarang sudah jadi tren itu. Ya, makanya saya bilang, saya khotbah di anak-anak muda di Jakarta. Bedanya anak muda di Jepang sama anak muda di Indonesia itu apa? Di Jepang remaja bikin robot, di Indonesia remaja bikin anak. Ya, itu yang terjadi sekarang. Banyak sekali anak-anak yang sudah hamil di luar nikah. Tapi pada zaman itu adalah aib besar kalau sampai ada orang tuh hamil di luar nikah. Makanya Maria berkata bagaimana itu bisa terjadi. Tapi malaikat tahu ada ketakutan di hatinya sampai malaikat bilang jangan takut. Bapak Ibu, waktu kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan banyak pikiran, ketakutan, ayo. Percaya saja sama firman Tuhan. Bahkan ketika ketakutan datang, lawan itu, tolak itu, usir itu. Ketika pandemi terjadi, saya dan suami ada sedikit ketakutan, saudara. Saya dengar tadi cerita, kami waktu pandemi Bu, di sini tuh aman, ya karena semua kebutuhan tercukupi. Bersyukurlah saudara yang ada di Freeport waktu pandemi. Karena saudara dicukupi semuanya, beda sama yang di luar. Ketika pandemi datang, saya dan suami cuma punya uang 10 juta di rekening. Dan waktu itu keadaan anak saya mau kuliah. Ada sedikit ketakutan, kenapa? Karena ketika pandemi datang, saya baru menyadari ternyata kami berdua ini tidak ada gaji tetap. Kami benar-benar hanya ikut Tuhan dan percaya Tuhan dan benar-benar berharap sama Tuhan. Ketika nggak ada pandemi aman aja, kami pelayanan dapat persembahan, kami hidup dari pemberitaan firman. Tapi ketika pandemi selesai, pandemi datang, saya baru merasakan itu dan suami. Kita ini enggak ada gaji bulanan ya. Saya mau tanya kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisi saya. Pandemi terjadi dan kita enggak ada gaji bulanan, di rekening cuma 10 juta. Bapak Ibu takut enggak? Dan enggak ada yang jamin loh. Di Freeport kan masih ada yang jamin, makan bisa di mes. Makan juga diatur, di sini ada gaji tiap bulan. Tapi kami deg-degan ser waktu itu. Tapi disitulah iman harus aktif. Menurut saudara itu mudah nggak dengan uang 10 juta dan di awal pandemi yang kita nggak tahu sampai berapa lama? Keuangan menipis. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan selalu datang dan berkata, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Natal itu adalah berita tentang penyertaan Tuhan bagi setiap kita yang mau percaya. Saya bilang sama suami, ya memang ini masa sulit ke depan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, Tuhan bilang jangan takut. Kita pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Dan ketika itu Tuhan bisa menyertai kita, maka hari ini pun Tuhan akan menyertai kita. Saya mulai bilang sama suami, kalau memang kondisi menjadi buruk, pertama kita jual mobil. Saya punya mobil 1 waktu itu. Kalau buruk lagi, kita jual rumah di Jakarta, lalu kita pulang ke Solo. Tapi saya bilang, semua biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kita harus bersyukur hari ini, kenapa? Karena masih ada yang bisa dijual. Rumah, mobil. Saya nggak punya investasi, nggak ada emas batangan. Adanya 80 kilo Mas Daniel. Suami saya ini Mas wong Jowo asli, jadi emas 80 kilo saudara, tapi kan enggak laku dijual.
Investasi makin turun bukan makin naik. Karena bukan Mas Murni, Mas Daniel. Tapi ini memang koleksi pribadi. Jadi tidak dijual. Tidak diperjualbelikan untuk koleksi pribadi. Jadi saya bilang kita jual mobil, jual rumah. Tapi jangan pernah batasi Tuhan. Sebab janji Tuhan dia menyertai kita. Itu pesan Natal. Lalu di tengah pandemi saya bilang sama suami, udah lockdown pertama mulai dibuka, saya bilang aku pengen belajar melukis. Suami saya bilang, kita ini enggak ada duit loh, enggak usah macam-macam. Ya tapi daripada nganggur enggak ngapa-ngapain juga. Ya saya pengen lah, ayo antar saya ke Gramedia. Saya beli kanvas Bapak Ibu. Saya tanya sama yang jual, ini kanvas yang paling gede ukurannya berapa? Ukurannya itu ada yang 120 kali 80, ada yang 120 kali 100. Ibu mau yang mana? Yang paling gede 3. Sama tinta saya pilihin. Begitu bayar di kasir jutaan, suami saya bilang gini, tolong berhikmat loh. Kita ini uang tinggal sedikit menipis loh. Kamu itu beli-beli kayak gini buat apa? Saya bilang, please lah, saya juga nggak tahu tapi saya pengen melukis. Kami pulang Bapak Ibu. Sampai di rumah saya melukis, dia lagi edit video. Waktu pertama pandemi itu YouTube saya baru 50.000 subscribe-nya. Belum banyak. Jadi waktu itu juga kami juga belum dapat uang dari YouTube. Ya, waktu itu belum dimonetisasi. Jadi saya bilang ya sudah kita pokoknya jalani hidup ini. Dia ngedit di studio, saya melukis. 2 jam dia keluar, dia lihat lukisan saya. Dia bilang, ini siapa yang lukis? Saya bilang, emang di sini ada siapa? Tapi aku enggak percaya loh, Nek, ini kamu yang lukis. Ya terus emang ada siapa di rumah ini, di kamar ini? Ini saya yang bikin. Enggak mungkin loh, enggak mungkin loh. Yowes nih enggak mungkin. Daripada dia enggak percaya, saya foto lukisan saya upload di Instagram. Saya cuma tulis begini, puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu, boleh enggak saya beli? Saya bilang, ini saya enggak jualan, saya juga baru pertama kali, tapi saya pengen Bu dapat karena saya suka khotbah Ibu. Ya udah terserah, berapa? Terserah. Saya minta nomor rekening ya Bu. Tiba-tiba dia kirim bukti transfer 10 juta. Lukisan pertama saya. Saya panggil suami saya, "Say, lihat Say, lukisanku laku." Opo iya meneh. Memang laki-laki sama perempuan tuh beda. Saya kasih lihat dia bukti transfernya, ini loh. Oh, iya 10 juta. Langsung dia bilang, besok beli kanvas lagi yuk. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Laki-laki itu percaya setelah melihat. Saya jadi semangat kan melukis. Saya melukis lagi besok. Ditawar orang lagi di Instagram. Bapak Ibu tahu dalam waktu pandemi selama 2 tahun. Tuhan pelihara kami lewat lukisan. Saya melukis hampir 50 biji. Laku 25 juta, 30 juta, 35 juta, 40 juta, 45 juta, 50 juta, 60 juta. Yang paling tinggi lukisan saya dibeli orang 75 juta. Ini saudara lihat ya, Tuhan tuh kalau mau bekerja, saya cuma tinggal, saya cuma sampai waktu itu saya ingat anak saya bilang, "Mam, aku kuliah loh." "Dek, enggak usah ngomong-ngomong kuliah. Kita ini bisa makan aja udah puji Tuhan. Ini juga orang sudah pada mati semua. Mending kita persiapkan diri mati aja, enggak usah mikir kuliah." Dan saya bilang kuliah sama tidak kuliah itu enggak menentukan masuk surga. Anak saya gini, "Mami ini loh." Memang karena saya stres, bayar pakai apa? Saya tanya dia, berapa bayar pendaftarannya? 70 juta. Aduh Dek, uang dari mana? Tapi saya bilang gini,
Tapi kamu berdoa, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Nah waktu itu lockdown baru dibuka, yang kedua tuh kayaknya lukisan keempat saya itu. Saya ditelepon, ibu ini kantor kami sudah buka, tidak ada pendeta yang mau datang. Karena semua takut COVID. Ibu mau datang gak? Aduh teman-teman saya pendeta semua ngomong ini, hati-hati loh, COVID ini yang paling banyak mati pendeta. Saya shock juga Bapak Ibu, karena memang di Facebook dikit-dikit rip pendeta, aduh. Saya tuh bilang sama dia gini, saya berdoa dulu ya, itu kan alasan paling ampuh dari seorang hamba Tuhan toh, untuk menolak. Saya berdoa dulu ya, lalu saya berdoa. Tapi Tuhan tuh ngomong begini, justru di saat orang semua lagi ketakutan seperti ini, kamu harus pergi, jangan sembunyi, nyatakan imanmu. Karena mati hidup itu bukan tergantung COVID, tapi kematian dan kehidupan itu ada di tanganku, kata Tuhan, amin. Bukan karena COVID. Saya pergi Bapak Ibu, saya bilang oke, besok saya datang khotbah. Tuhan tuh ngomong gini, itu orang-orang dunia, bukan hamba Tuhan. Mereka aja datang loh masuk kerja demi sesuap nasi. Masa kamu hamba Tuhan di tengah keadaan begini malah bersembunyi? Iya ya Tuhan, malu ya kita. Saya datang. Selesai khotbah, saya diajak makan sama bosnya. Lalu sekretarisnya bilang gini, Pak, Ibu Debbie ini melukis loh. Saya lihat lukisan di kantor itu bagus-bagus sekali Bapak Ibu. Oh iya? Iya. Lalu dia buka Instagram saya, Bu, ini kayaknya lukisan terakhir Ibu ya. Iya, itu lukisan yang keempat. Bosnya bilang, bagus, itu artinya apa? Saya gambar pohon, di bawah ada bayangan air. Saya bilang itu artinya gini Pak, sebagus apapun hidup kita di atas, selalu ada bayangan masa lalu yang kelam. Dan disitulah Tuhan turut bekerja. Oh saya mau Bu, kalau saya beli lukisannya gimana? Ya terserah, tapi saya rapiin dulu, oke. Berapa hari kemudian saya jawab, Pak sudah saya rapiin, kalau mau diambil sopir boleh. Oke Bu, saya ambil nanti malam sopir saya. Minta nomor rekening, saya kasih Bapak Ibu. Dia kirim bukti transfer berapa? 70 juta. Jangan tepuk tangan dulu. Saya balas Bapak itu, Pak kayaknya Bapak salah transfer. Kayaknya kelebihan 01 Pak. Coba Bapak cek lagi, ini bukan 7 juta Pak, 70 juta loh. Iya Bu Debbie benar, memang Tuhan taruh itu di hati saya. Saya panggil anak saya, berarti kau kayaknya bisa kuliah ini nak. Akhirnya anak saya kuliah, kemarin sudah wisuda selesai. Semua karena penyertaan Tuhan. Saudara coba, dan saya itu tidak pernah melukis. Dari SD itu saya kalau melukis cuma gambar gunung 2, jalan di tengah, sawah di pinggir, matahari di tengah. Itu juga ilmu yang semua saudara pelajari kan di SD. Semua guru itu sudah di training ngajarkan lukisan begitu. Tapi tiba-tiba di tengah pandemi Tuhan itu, jadi saya melihat, ayo makanya ketika Maria takut, malaikat tuh tahu, dia bilang jangan takut. Bilang kanan kirimu, apa yang kau takutkan sekarang? Jangan takut, Tuhan beserta dengan kau. Amin. Jangan takut. Ya, ayo buang ketakutan itu. Sebab ketakutan adalah tanda kita ini kurang percaya kepada Tuhan. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan, semua ketakutan itu hilang Bapak Ibu. Ya, bahkan kematian sekalipun. Saya ini kan terbang kemana-mana, selalu tiap hari itu pulang di Jakarta cuman ganti koper. Kadang ketika badai, satu kali pergumulan berat ketika kami pelayanan di Amerika itu dari Aspen, kami ke pegunungan Aspen, Colorado, harus balik terbang ke Philadelphia waktu itu. 4.000 penerbangan hari itu di Amerika semua cancel. Karena badai. Badai salju juga badai di mana-mana. Saya harus terbang malam itu karena besok saya harus pelayanan Natal di Philadelphia.
Saya melihat semua pesawat itu saudara, sudah cancel, semua cancel. Itu saya sudah beli tiket baru. Dan waktu itu mahal sekali tiketnya, tapi harus karena kami harus pulang. Kami sekeluarga waktu itu berlima. Saya lihat semua penerbangan satu-satu cancel. Lihat di berita 4.000 penerbangan di Amerika hari itu cancel semua. Lalu saya cuma berpikir begini, suami saya bilang, semoga pesawat kita itu loh tidak cancel. Karena mata kami tertuju di pengumuman terus. Tiba-tiba ting cancel yang ke sini, ting cancel yang ke sini, ting ini memang badainya serius. Karena waktu itu ada yang mati. Kita turun dari Aspen waktu itu Bapak Ibu, naik 2,5 jam, pulang jadi 12 jam karena terkurung di tengah badai salju. Saya bilang, Tuhan saya pengen lihat salju tapi saya enggak pengen lihat badainya, kenapa kau kasih badai? Tahu itu mobil itu salju udah di atasnya mobil di pinggir-pinggir. Semua kaca udah beku. Akhirnya kami bisa tembus, besoknya saya lihat berita 6 orang mati di jalan yang kami lewati itu. Karena terkurung di badai salju, habis bensin Bapak Ibu, itu gak bisa turun, beku di jalan kita. Nah waktu dari situ besoknya kami harus terbang. Suami saya bilang mudah-mudahan gak cancel pesawat kita. Tapi ketakutan muncul di hati saya, kalau sudah 4.000 penerbangan cancel, berarti kan sangat beresiko kalau kita terbang. Itu kan berarti ini ngeyel penerbangannya, pilotnya pun ngeyel. Tapi ya sudahlah saya pasrah. Dan benar pesawat kita diumumin ting terbang. Para penumpang dipersilakan masuk, yang lain ini sudah pada pulang yang penerbangan lain. Saya bilang Tuhan, tapi untung kami sekeluarga, jadi kalau ada apa-apa sudah bareng-bareng ke surga kita ini. Ya. Tapi disitulah diperlukan rasa aman waktu ada Tuhan beserta. Saya cuma bilang begini, aku percaya Engkau beserta kami Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, ya memang kita gak bisa menghindar. Tapi kalau belum waktunya mati, Tuhan beri saya rasa aman. Sepanjang penerbangan itu kita nyanyi-nyanyi memang wah ya ada badai goncangan. Tapi puji Tuhan akhirnya kita mendarat dengan selamat. Saya ini terbang kemana-mana kalau udah di tengah badai, apa yang saya lakukan? Saya nyanyi menyembah Tuhan. Ketakutan itu hilang. Kita punya ketakutan berbeda-beda hari ini. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, saya sangat mengerti ketakutan bapak-bapak itu ini, karena ini bapak-bapak nggak bujangan, ini ada anak dan istri toh. Pasti kan berpikir kalau udah pensiun bagaimana, nanti gimana, iya uang pensiunnya kalau cukup. Lalu bagaimana masa depan kita? Kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Karena banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan otak kita. Ingat ya bapak-bapak, kenapa survei membuktikan paling banyak kena stroke itu bapak-bapak daripada perempuan. Kenapa? Karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil. Benar, ini benar survei ini. Ya, tapi memorinya penuh. Perempuan ukuran otaknya lebih besar, tapi banyak kosongnya. Jarang dipakai soalnya. Lo bedanya apa? Perempuan itu dia kalau takut, khawatir, banyak pelampiasannya dia. Ya enggak ibu-ibu? Dia curhat sama temennya cuma halo say, mau curhat nih, temennya balas iya Cin. Dia ketik di situ panjang lebar. Sebenarnya temennya juga enggak baca karena udah malas tiap hari dia itu curhat. Tapi temannya cuma balas gini, berdoa ya say. Dia udah belum, karena waktu dia curhat itu tahu nggak kamu gini. Dia sudah melampiaskan emosinya. Beda sama bapak-bapak kan nggak mungkin halo say. Cucok deh. Kalau ada bapak-bapak yang curhat begitu bahaya ini ya. Saya yakin tuh tulang lunak. Di sini enggak ada tulang lunak toh. Makanya bapak-bapak enggak usah semua kau pikir.
Ingat loh, otakmu itu kecil ukurannya. Jangan semua kau tampung di sini dengan ketakutan. Ada orang bilang begini, kenapa laki-laki itu rambutnya lebih cepat rontok? Laki-laki itu kalau botaknya di depan itu dia pinter. Maaf ya, kalau botaknya di belakang itu banyak berpikir. Kalau botak semua dia pikir dia pinter. Ini hanya intermezzo, tolong bapak-bapak jangan melirik sama saya, terutama yang botak-botak itu ya. Jadi jangan semua kau pikir, karena otak kita ini terbatas. Ya, ada banyak hal yang ada loh bapak-bapak. Bu, ibu mau beli rumah saya enggak? Kenapa bapak mau jual rumah? Anak saya mau kuliah kapan? 10 tahun lagi. Astagfirullah Pak, masih 10 tahun, enggak usah dipikir dulu. Ya, makanya bapak-bapak kalau khawatir cari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Ada begitu banyak perkara yang tidak bisa masuk akal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Katakan, amin. Jangan kau pikir sendiri. Ya, jebol nanti memory cardmu itu. Ya, apalagi cuma berapa itu memory card yang kecil tuh, paling kecil berapa? Ya, yang 1 tera aja bisa penuh, apalagi yang cuma berapa giga itu. Sudahlah, belajarlah berserah sama Tuhan. Ya, seperti Maria, dia berkata apa saudara? Pada waktu itu Maria juga berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mungkin di benak kita berkata, ya nggak mungkin lah masa depanku begini, nggak mungkin lah bisa tertolong, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Mari belajar daripada engkau susah, khawatir dengan dirimu. Kenapa kau nggak belajar percaya sama Tuhan aja? Saya ingat satu pelajaran berharga waktu COVID. Ya tadi saya bersaksi juga sama Bapak Gembala. COVID itu virus yang tidak terlihat. Tapi kita begitu roh ketakutan. Sebenarnya di COVID kemarin itu banyak orang mati bukan karena virus itu, tapi karena ketakutan. Saya di rumah itu Bapak Ibu ya, kalau udah dengar masjid itu inna ilahi wa inna ilahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Bapak ini di blok ini, aduh blok tetangga kita sebelah situ, ya Tuhan COVID-nya semakin mendekat. Takut. Besoknya dia umumin lagi inna lillahi, ya Tuhan 2 rumah di sebelah kita. Aduh itu sudah deg-degan. Tiba-tiba saya tuh lagi masak. Tuhan tuh ngomong begini. Kenapa kamu lebih takut sama virus? Sama-sama enggak terlihat loh. Virus itu enggak terlihat. Tuhan juga enggak terlihat toh. Tapi kalau kamu takutkan terus virus itu, berarti kamu percaya sama Dia. Kenapa kamu tidak memilih untuk mempercayaiku yang melindungi kamu? Tiba-tiba saya dikasih lagu sama Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tuhan bilang gini, kalau kamu ketakutan terus sama COVID, berarti lagumu dirubah. Kiri kananku ada virus, sekelilingku ada virus, dalam hidupku ada virus, virus selalu bersamaku. Ngeri enggak? Dari situ Bapak Ibu iman saya bangkit. Saya bilang sama suami enggak usah takut. Karena Tuhan bilang begini sama saya. Di COVID ini sudah ada daftar yang akan dipanggil pulang. Kalau kamu masuk daftar, bersiap-siaplah. Tapi kalau kamu enggak masuk daftar, biar kamu kena COVID 10 kali, kamu tidak akan mati. Lalu saya berdoa begini, oke Tuhan, ini jemaat orang Kristen semua imannya sudah beralih nih. Mereka lebih percaya COVID daripada percaya Tuhan. Mereka pikir mereka mati karena COVID, padahal mereka mati karena sudah waktunya Tuhan. Waktunya mati. Saya bilang begini, kalau begitu Tuhan, saya mau izinkan saya kena COVID. Supaya saya bisa bersaksi sama jemaat.
Dan terjadi Bapak Ibu, saya kena 4 varian. Semua kami kena satu rumah. Waktu varian pertama kena Omikron, yang Delta kena juga. Semua varian saya coba. Dan benar saya tidak mati. Loh benar. Kami pergi pelayanan, orang semua takut sembunyi. Saya pikir enggak, karena itu kekuatan yang Tuhan beri sama saya. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Jangan ada ketakutan engkau izinkan dalam hidupmu. Sebab orang yang takut tidak akan pernah bisa menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jangan takut. Kami mau berangkat ke Israel waktu itu satu grup 125 orang. Sudah naik di pesawat. Tiba-tiba satu peserta saya sakit. Dia sakit tiba-tiba di atas pesawat itu. Kayak mahnya mau pecah. Semua tanya ibu memang sakit mah? Enggak ada, saya enggak sakit mah. Akhirnya dia pindah di bisnis kelas. Pramugari datang, bagaimana ibu? Ibu turun atau mau terbang? Tolong izinkan saya berapa menit lagi untuk sudah minum obat biar tenang dulu. Pesawat enggak mau terbang. Karena takut ada apa-apa. Tapi kalau dia turun, 3 orang juga harus turun, anak dan suaminya. Nah itu kan mahal, dia hilang 150 juta itu ke Israel. Akhirnya Pak Pramugari dia bilang, saya kasih waktu ibu 1/2 jam. Kalau ibu nggak sembuh, ibu turun. Akhirnya nunggu, semua penumpang juga udah marah-marah. Ibu yang pilot datang. Ibu, nggak ada waktu lagi. Pak, please kasih waktu 15 menit lagi. Kalau 15 menit tidak sembuh, kami turun. Akhirnya pilotnya masuk. Oke ya 15 menit lagi, kami tidak bisa Bu, tunggu terlalu lama. 15 menit kemudian pilotnya bilang, ibu turun karena pintu akan segera ditutup dan pesawatnya akan terbang. Lalu ibunya dengan berat hati berdiri. Ketika dia berdiri, dia bilang gini, aku sembuh. Semua gak percaya, gak mungkin. Diperiksa. Kalau dalam angka 10, 1 sampai 10, ibu nomor berapa? Nomor 9. Berarti bisa terbang, bisa. Ya udah sekarang pindah ke tempat duduk yang semula di ekonomi. Yang temannya bisnis pindah lagi di bisnis. Oke, kita terbang ya terbang. Oke, pintu pesawat ditutup. Waktu pesawat mau jalan, tiba-tiba mesinnya mati. Di starter, di starter lagi, akhirnya diumumkan, maaf Bapak Ibu para penumpang yang terhormat, semua penumpang diminta untuk turun karena dinyatakan pesawat ini error sistem. Bapak Ibu tahu cara Tuhan? Kalau ibu itu tidak sakit 45 menit itu pesawat sudah terbang dan error sistem di atas laut, maka belum tepuk tangan dulu, belum, karena itu bukan endingnya. Turunlah semua penumpang ke bandara. Sampai malam ditanya, terus ini gimana? Pesawatnya belum bisa diperbaiki, jadi Bapak Ibu akan diberi hotel di dekat bandara. 125 orang penumpang grup saya pindah ke hotel. Waktu itu saya sudah ada di Jordan karena kelebihan 5 penumpang nggak dapat tiket. Saya harus temani 5 ini naik pesawat sehari sebelumnya. Saya dikabari suami saya berdoa ya pesawat rusak. Kami harus nginep di hotel. Katanya sih besok sudah baik. Akhirnya ya pertama ini peserta ini happy makan-makan. Lalu diumumkan teknisi dari negaranya sudah datang, doakan supaya pesawatnya bisa diperbaiki. Lalu diumumin sore itu, jam 8 malam nanti pesawat akan terbang, semua siap. Cuma 1 orang loh yang ngomong begini, kita naik pesawat yang kemarin rusak itu, bayangkan ya, cuma 1 kata-kata, menebar ketakutan. Cuma 1 kata-kata orang ini yang dilepas loh. Sebenarnya kalau dia tidak ngomong itu tidak ada pikiran apa-apa. Tapi gara-gara 1 orang ini ingat para pengintai yang dilepas. 12 orang pergi mengintai, lalu cuma 2 orang yang bilang begini,
Memang sih orang-orang itu di sana gede-gede, tapi Tuhan kan menyertai kita. Yang lain bilang kagak, kau pergi mati kau kalau ikut itu. Lalu semua bangsa itu menjadi takut. Tiba-tiba gara-gara bapak itu bilang, yakin? Ih, komputer aja kalau diperbaiki masih bisa error lagi loh. Ini pesawat loh. Mulailah terbagi dua kubu. Pak, kalau sampai ini pesawat rusak, bagaimana ini? Lalu saya di Jordan itu pusing juga saudara. Suami saya bilang, "Say, bagaimana ini?" Ya kalau mereka mau pulang ya pulang, tapi kita nggak bisa kembaliin duit karena semua sudah dibayar. Itu kan karena mereka takut. Terjadilah gini. Lalu saudara, saya ditelepon peserta. "Bu, saya mau bicara sama ibu." "Iya." "Ibu yakin kami berangkat dengan pesawat yang rusak ini? Kalau terjadi apa-apa, kami mati, siapa yang tanggung jawab?" Saya jawab, "Tuhan." "Enak aja lu minta tanggung jawab sama saya." Saya bilang, "Ibu maaf ya, di situ ada suamiku, ada 3 anakku. Ibu pikir saya juga mau jadi janda?" Itu sudah kacau, memang roh ketakutan ini loh Bapak Ibu ya. Gara-gara satu orang melepaskan satu ketakutan itu. Akhirnya suami saya didesak, "Pak, bagaimana ini?" Suami saya bilang, "Kami tetap berangkat, yang tidak mau berangkat silakan pulang tapi uang tidak kembali." Akhirnya satu-satu datang. Ada yang menghadap suami saya, "Pak Daniel, ibu yang tadi sakit minta pulang. Waktu sakit suruh pulang enggak mau. Karena takut kehilangan uang 150 juta. Giliran mau berangkat sama pesawat itu dia mau pulang." Suami saya gini, "Bu, kalau ibu mau mati, sudah dari tadi kita itu terbang mati Bu. Karena ibu sakit, kita enggak jadi terbang, ternyata pesawatnya error. Tuhan meluputkan kita." Ada yang jawab, "Kalau Tuhan sudah meluputkan, kenapa Bapak mau menyerahkan diri lagi?" Astaga Tuhan. Jadi suami saya bingung Bapak Ibu. Ya, itu benar-benar saya juga bingung. Anak saya telepon. Ya, dia bilang gini, "Mam, kita berangkat Mam." Saya bilang gini, "Ya kalau kamu enggak mau, kamu pulang aja deh, Mami juga gak bisa paksa." Terus anak saya bilang, "Masa Papi mati sendiri?" Coba saudara, memang itu ketakutan ya. Tapi akhirnya mereka itu datang satu-satu, jadi yang pulang hanya 6 orang. Dan ibu yang sakit itu suaminya datang sama suami saya, dia bilang, "Pak Daniel doakan saya Pak. Saya ini mau pulang tapi tolong Bapak doakan." Suami saya doakan, dia bilang waktu suami saya doakan dia tiba-tiba kayak ada yang dicabut dari dalam dirinya. Lalu dia bilang, "Oke Pak, saya berangkat." Lalu mereka berangkat. Di pesawat Bapak Ibu dicoba kan, pesawatnya itu dipakai muter-muter dulu di bandara. Lama muter-muter, semua hening dan penuh dengan ketakutan. Ada satu bapak bilang sama istrinya, mereka telepon anaknya, "Nak, PIN ATM-nya Papa, catat ya, itu gini. Sudah dikasih pesan-pesan. Waktu duduk di pesawat, istrinya tanya begini, "Pak, kalau ada pengakuan dosa yang kamu mau akui, sekaranglah waktunya." Suaminya dia bilang, "Sekarang Pak, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi." Saya bilang, "Jadi Bapak sudah ngaku?" "Puji Tuhan belum Bu. Kalau enggak hari ini saya sudah mati beneran Bu. Dihajar istri saya." Saudara bayangkan loh, akhirnya mereka terbang. Ya itu dengan itu mereka semua tahu nggak mereka kenapa kuat. Suami saya bilang gini, "Say, kamu mending kirim khotbah singkat di grup." Saya cuma ngomong begini, "Bapak Ibu, kalau Tuhan beserta dengan kalian, jangan biarkan roh ketakutan itu ada. Ingat, kalau belum waktunya mati, kamu tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, biar kau kepleset di kamar mandi bandara, kau pasti mati." Langsung mereka semua, "Oke, kita berangkat semua." Berangkat semua, 6 orang mundur Bapak Ibu. Lalu akhirnya terbanglah mereka, buktinya tidak mati.
tapi saya tidak bisa tidur di Jordan. Saya ada di kota aman, tapi saya tidak aman. Saya tunggu mereka sampai akhirnya datang. Kenapa nih khotbah saya berubah ke ketakutan terus ya? Saya tadi nggak mau khotbah ketakutan loh. Poin saya tuh beda loh. Tapi nggak tahu Tuhan bawanya ke situ. Mungkin ada banyak yang lagi kena roh ketakutan. Jangan Bapak Ibu, ayo kita semua belajar percaya berita Natal adalah berita damai sejahtera. Dan terakhir ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kabar baiknya. Lalu kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Orang yang takut akan Tuhan, dia belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami sibuk menghakimi suami, istri, anak-anak, bahkan orang lain. Tapi kami kurang memahami hati orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini Tuhan, kuduskan juga hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyimpan segala sesuatu yang baik di hati ini. Kalau Engkau melihat dalam hati kami Tuhan ada sesuatu yang pahit, panas hati, iri hati, atau apapun itu penyakit hati, kami mau Tuhan selidiki kami, sembuhkan dan pulihkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar Tuhan berbicara di hati kami. Biar Engkau dapati Tuhan kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini kami mau bereskan semua hati kami, supaya kami masuki tahun yang baru dengan hati dan hidup yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan. Lihat setiap kami Bapa, siapa yang menyelidiki hati, betapa liciknya hati, siapa yang mengetahuinya? Tuhan. Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan batin manusia. Biar hari ini Engkau lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Kami mau menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, supaya hidup kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita dalam hadirat Tuhan, minta penyertaan Tuhan atas hidup kita saudara. Buang setiap dosa, buang segala hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bahkan nyawa kita, hidup kita, itu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang dengan sombong berjalan dengan jalannya sendiri. Malam ini datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu di hidup kami Tuhan. Bahkan menjalani hari-hari ke depan yang akan semakin sulit, kata firman Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan,